Shalom semuanya, kembali lagi bersama Kezia di channel Kezia Dri. Kali ini aku mau kesaksian sekaligus sharing gitu ya. Kesaksianku hari ini gini. Pasti yang sudah pernah nonton nih, ada video short yang aku upload. Itu tentang ibadah. Yang aku bilang lupa ke gereja karena sibuk kerja, nggak kaya-kaya yang banyak hutang pula. Nah itu di video itu. Nah di video itu ternyata dia lebih banyak dilihat di reel Facebook. Nah yang aku bingung tuh gini, ada 3 orang yang memperdebatkan hal itu. Yang diperdebatkan itu tentang hari Sabat, hari ketujuh, dan ibadah itu sendiri menyelamatkan atau tidak. Ya, saya sih bingungnya sih kenapa beberapa orang tidak merespon isi inti dari konten tersebut, yaitu kita sebagai orang Kristen, kita memang wajib untuk beribadah di hari Minggu. Kita beribadah datang pada Tuhan gitu kan kita kan harus berkumpul, saling menasihati satu sama lain, saling menguatkan dalam persekutuan orang percaya kan. Nah, mereka bilangnya tentang ibadah yang percayanya ibadah itu tidak menyelamatkan. Sebenarnya poin saya sebenarnya bukan itu. Biasanya orang-orang seperti ini, saya mikirnya jangan-jangan loh orang yang jarang ke gereja pas hari Minggu. Ini masih saya lanjutkan dari yang tentang ibadah nih. Ada sisi negatif ketika kita jarang beribadah, ketika kita jarang berkumpul bersama dengan orang-orang percaya seiman, dengan saudara seiman. Yang pertama adalah, yang paling pertama, mudah tersinggung. Sebenarnya sih konten saya bukan untuk menyinggung siapa-siapa sebenarnya. Saya cuma bicara mengingatkan, kalau kita punya banyak masalah, tetaplah kita beribadah walaupun lagi banyak masalah. Ya memang sih ibadah langsung nggak selesai langsung gitu masalahnya, tetapi di sana tuh Tuhan memberi kekuatan saat kita datang pada Tuhan. Nah, orang yang jarang beribadah biasanya gampang tersinggung. Biasanya ya, yang pernah saya lihat loh, biasanya tersinggung karena karena oknum dalam gereja, entah itu sesama jemaat atau sama hamba Tuhannya sendiri atau sama pendeta. Nah, biasanya sih karena itu. Tetapi saya nggak bilang semua pendeta atau jemaat itu jahat, nggak. Saya nggak bilang begitu. Maksudnya adalah kita ini ya jemaat Tuhan, hamba Tuhan, pendeta itu juga masih manusia. Kita semua bukan malaikat. Kita masih bisa melakukan kesalahan. Kita berusaha melakukan firman Tuhan. Kita semua itu masih berusaha melakukan firman Tuhan, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Seperti orang-orang bilang, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Nah, oleh sebab itulah kita lagi belajar untuk jadi sempurna seperti Tuhan, yaitu dengan belajar melakukan firman. Jangan dianggap ketika kita ibadah masuk ke gereja isinya malaikat semua. Jauhkan pikiran itu dulu, karena kita ini juga sama-sama butuh dipulihkan. Pendeta juga butuh dipulihkan, hamba Tuhan juga butuh dipulihkan Tuhan. Nggak cuma jemaat Tuhan aja yang butuh dipulihkan, pendeta sama hamba Tuhan juga butuh. Jadi kalau misalnya ada suatu momen yang membuat kita bergesekan dengan hamba Tuhan, bergesekan dengan pendeta, janganlah kecewanya sama Tuhan, janganlah kecewanya sampai kita nggak beribadah, jangan kecewa sampai kita nggak ke gereja. Ingat, saat kita datang beribadah ke gereja, itu adalah hubungan pribadi kita sama Tuhan, bukan sama Pak Pendeta, bukan sama hamba Tuhan. Orang-orang kadang sering menilai,
oh ternyata Pak Pendetanya gitu, oh ternyata hamba Tuhannya gitu, orang Kristen kok ngono tuh, gak usah pendeta-pendetaan lagi, maksudnya gak usah ke gereja-gerejaan lagi, males pendetanya kok ngono terus, nyinggung terus, nyindir terus, males ketemu hamba Tuhan kae. Aku lihat uripe ra anggenah ning jaba gereja. Maaf ya saya pakai bahasa Jawa, maksudnya tadi yang saya bilang adalah gak usah lah ketemu hamba Tuhan itu lagi, karena di luar gereja dia kehidupannya gak bener. Kadang kita masih sering lihat apa yang di depan mata, iya wajar karena kita manusia, kita sering lihat yang depan mata, kita lihat hamba Tuhannya kurang baik atau pendetanya kurang baik di mata kita. Tetapi janganlah kita lihat hamba Tuhannya atau pendetanya, tapi kita lihatnya ke Tuhan. Apa yang dilakukan hamba Tuhan dan pendeta di gereja itu hanyalah dia berusaha melayani Tuhan juga. Itu juga hubungan pribadinya dia dengan Tuhan. Kalau misalnya ia di luar kehidupannya kurang baik sebagai orang Kristen, ya biarlah itu menjadi urusan pribadinya dia sama Tuhan. Kita nggak usah ikut campur, kita nggak usah mandang begini dan begitu. Yang penting kita sama Tuhan, antara dua pribadi ini, kita dan Tuhan. Jadi ketika ada orang yang jarang ke gereja, terus alasannya karena nggak enak sama jemaat yang lain, nggak enak sama hamba Tuhan yang lain, karena alasan berbagai macam. Ayo kita lihat cerita kisah orang Samaria. Kisah orang Samaria yang baik hati itu begini. Ada orang dari Yeriko, dia kan lagi jalan nih, bawa banyak barang, bawa banyak bawaan, mungkin harta-harta berharga lah. Terus suatu ketika dia dirampok, sampai dipukul, sampai babak belur. Nah, dia tergeletak di tempat itu, di jalan itu. Lalu suatu kali ada imam datang. Imam kalau di zaman modern sekarang adalah hamba Tuhan atau pendeta. Imam datang, tapi cuma diliatin aja. Habis itu imam lewat lagi. Jadi nggak ditolong. Lalu selanjutnya ada orang Lewi. Orang Lewi itu adalah kita, jemaat Tuhan atau hamba Tuhan yang lain, kayak misalnya Asher kah, atau pemimpin WL kah, imam musik kah, itulah kaum Lewi. Dia juga cuma lihat, nggak ditolongin orang yang habis babak belur itu lewat. Lalu datanglah yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria di sini adalah, kalau saya bilang tuh orang random ya, orang random atau bisa dibilang di luar Kristen yang melihat ada orang babak belur di situ. Apa yang dia lakukan? Waktu itu dia bawa keledai, dia jalan, dia lihat orang itu kasihan karena dah berdarah, dah babak belur nih, dia angkat biar dia yang naik ke keledai itu. Habis itu dibawa ke penginapan, dia bayarkan penginapannya. Dia sampai bilang ke petugas penginapannya gini, kalau kurang pengobatannya bilang aku ya, nanti aku tambahin lagi gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang biasanya bertugas di gereja atau pelayanan atau orang Kristen, jemaat Tuhan, itu ada ketidaksempurnaannya sendiri. Misalnya bisa saja menimbulkan gesekan, tetapi orang Samaria atau orang di luar Kristen menolong orang tersebut. Nah, itu lebih karena atas dasar kemanusiaan. Saya nggak bilang semua orang Kristen itu jelek, saya nggak bilang semua jemaat Tuhan itu jelek, tetapi ingat, di dalam gereja itu kita masih flesh, masih daging, masih manusia. Jadi jika suatu kali kita bergesekan, tetaplah beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Jangan lihat orang yang buat kita sakit hati, jangan lihat orang yang buat kita kecewa, tapi lihat Tuhan. Apakah Tuhan pernah membuat kita kecewa? Enggak kan? Tuhan tetap masih kasih nafas hidup kita. Tuhan masih
membuat kita bertahan saat ini. Mungkin kita masih dalam banyak masalah, mungkin kita masih dalam banyak hutang, mungkin kita masih dalam banyak masalah, misalnya putus dari pacar, atau mungkin kita lagi masalah dengan keluarga, lagi broken home. Tetapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru. Kita tidak bisa lihat yang manusia, maksudnya kita tidak usah melihat yang manusia. Misalnya kita tahu kehidupan seseorang sama Kristen itu lebih buruk dari yang kita bayangkan, biarlah itu menjadi urusan dia sama Tuhan. Kita nggak usah terlalu ikut sampai nggak mau jadi Kristen, nggak mau Kristen lagi. Enggak, jangan seperti itu, karena Tuhan aja nggak pernah ninggalin kita. Ingat, jangan terlalu berekspektasi tinggi sama manusia, karena Tuhan bilang sendiri, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi intinya adalah yang pertama, tetaplah ibadah. Memang saya bilang tuh persekutuan orang percaya, tetaplah ibadah. Dan masih ada kemungkinan akan terjadi gesekan. Karena ingat, kita semua itu adalah manusia. Gesekan itu adalah hal yang wajar. Untuk itulah kita yang perlu menjaga hati. Tetap kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan yang diutamakan, itulah inti ibadah. Ketiga, dari kisah orang Samaria itu, biarlah kita belajar seperti Tuhan Yesus yang menolong orang. Nah, jangan sampai kita sendiri sebagai orang Kristen dicap, kok orang Kristen kok sikapnya begini, kok hidupnya nggak benar. Jangan sampai orang-orang di luar Tuhan melihat kita seperti itu. Ingat, kita pengikut Kristus harus berbeda gitu ya. Jadi intinya sharingnya itu aja. Terima kasih sudah menonton. God bless you.